Jenis kepribadian manusia dapat berbeda-beda satu sama lain. Itulah yang menjadi keunikan setiap orang. Selain itu, seorang mungkin saja memiliki kepribadian yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Karakter manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan situasi, sehingga waktu dan lingkungan akan sangat berpengaruh. Jadi kita tidak akan bisa memimpikan untuk memiliki suatu karakter tertentu, melainkan karakter itu terbentuk dan ditempa seiring sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasarkan buku The Four Temperament, ada 4 jenis kepribadian manusia, yaitu sanguinis, melankolis, phlegmatis, dan koleris. Pembelajaran mengenai 4 karakter ini berasal dari era Mesir kuno atau Mesopotamia yang kemudian dikembangkan oleh Hippocrates menjadi salah satu teori medis. Bagaimana penjelasannya dari 4 jenis kepribadian manusia tersebut? Simak ulasannya berikut ini. 4 jenis kepribadian manusia dikembangkan dalam teori protopsikologis. Kepribadian manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sanguinis. Jenis kepribadian sanguinis identik dengan sifat yang ekstrovert. Para sanguinis adalah orang yang memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Ada 2 kualitas dasar dalam karakter sanguinis, yaitu keterlibatan antar individu dan antusiasme. Jenis kepribadian sanguinis juga memiliki optimisme yang tinggi. Mereka lebih suka melihat berbagai sisi positif kehidupan dan ingin menjalani hidup dengan sepenuh hati. Mereka percaya bahwa hidup adalah pengalaman yang menyenangkan dan harus dinikmati sebaik-baiknya. Itulah sebabnya mereka mudah tertawa lepas, mudah tersenyum, dan memiliki selera humor yang baik. Meski ada masalah, mereka juga dapat menertawakan diri sendiri. Mereka yang memiliki karakter sanguinis menjadi sosok yang populer dan terbukti mampu menyesuaikan diri lebih cepat di lingkungannya. Dari berbagai kekuatan karakter sanguinis, mereka tetap memiliki kelemahan. Bersifat impulsif menjadi salah satu kelemahan para sanguinis. Mereka kurang baik dalam hal organisir agenda atau kegiatan pada kesehariannya. Selain itu, mereka juga tidak pandai mengatur waktu. Ketika mengalami suatu permasalahan, seringkali sanguinis melarikan diri dan mencari kesenangan lain. Meski moto hidupnya adalah optimisme tinggi, seringnya mereka sulit untuk mencari solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua yaitu melankolis, yaitu berbeda dengan sanguinis. Mereka dengan karakter melankolis biasanya adalah orang-orang yang introvert. Mereka dengan karakter melankolis merasa lebih nyaman menyampaikan isi hati melalui kata-kata. Orang dengan karakter ini mungkin terlihat selalu serius, tertutup, berhati-hati, atau bahkan penuh curiga. Mereka bisa menjadi terlalu sibuk dengan tragedi dan kekejaman di dunia sehingga rentan terhadap depresi dan kemurungan. Saat menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, mereka akan berusaha untuk menjadi yang dapat diandalkan. Kekuatan lainnya dari jenis kepribadian melankolis yaitu teliti dan detail dalam menghadapi segala hal. Dilansir dari jurnal The Analysis of Temperament Types Influence of Manager, mereka dengan karakter melankolis mampu melihat permasalahan dari semua sisi dan melihat kemungkinan dari hasil yang dicapai. Kekuatan inilah yang membuat mereka menjadi sosok yang efektif sebagai pemecah solusi dan perencana yang sangat terorganisir. Para melankolis juga dikenal kreatif, setia, dan perfeksionis. Namun para melankolis juga memiliki kelemahan, yaitu sifat pesimisme yang tinggi. Mereka seringkali merasa pesimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Selain itu, emosi yang tidak stabil juga menjadi kelemahan dari melankolis. Jika sudah emosi, melankolis akan merasa stres dan hal ini malah akan menghambat kemajuan dirinya sendiri. Mari mengenal jenis kepribadian yang sering disebut-sebut sebagai pecinta damai, yaitu phlegmatis. Kepribadian yang ketiga ini, mereka dengan karakter phlegmatis lebih suka mengobservasi. Mereka akan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Para phlegmatis dikenal sosok yang introvert dan tidak suka dengan keramaian. Hal ini membuat mereka cenderung memiliki pembawaan yang tenang dan emosi yang stabil. Meski mereka lebih senang menyendiri, para phlegmatis suka berada di sekitar orang-orang yang mereka percaya dan sayangi. Kekuatan lainnya dari jenis kepribadian phlegmatis yaitu mereka tidak suka menghakimi orang lain. Untuk itu mereka dapat menyelesaikan masalah dengan netral, tidak bersikap subjektif, dan tidak memihak siapapun. Dilansir dari jurnal Biomolecular and Health Science, mereka dengan karakter phlegmatis juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Mereka memiliki karakteristik penyayang, dikenal suka membantu orang lain dan selalu berusaha menepati janji. Namun kelemahan dari karakter ini yaitu dikenal kurang antusias dan tidak suka untuk dikritik. Kecenderungan mereka adalah memahami orang lain melalui imajinasinya sendiri. Hal ini membuat para phlegmatis cenderung memaksakan orang lain untuk sepemikiran dengan mereka. Jenis kepribadian yang terakhir atau yang keempat yaitu koleris. Kepribadian satu ini identik dengan seseorang yang menggebu-gebu dan ambisius. Hal ini membuat kekuatan para koleris dan membuat mereka menjadi sosok yang dominan. Para koleris mampu mempengaruhi orang lain dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Kekuatan mereka lainnya yaitu memiliki sifat yang mandiri dan percaya diri yang tinggi. Para koleris umumnya memiliki sifat mandiri, kompetitif, dan percaya diri. Maka tak heran jika si koleris adalah sosok yang paling menonjol atau dominan di antara orang-orang di sekitarnya. Kekuatan dari para koleris ini membuat mereka memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi. Dilansir dari jurnal Comparative Analysis on Choleric Student and Melancholic Student, para koleris juga dikenal memiliki sifat optimisme yang tinggi serta selalu melihat peluang dalam segala situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Meski demikian, koleris juga memiliki kelemahan. Sifat egois, keras kepala, dan suka mengatur orang lain menjadi kelemahan dari para koleris. Ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak sependapat, ia tidak akan segan untuk mempermalukan orang tersebut.
tersebut. Tujuannya agar terlihat unggul dari orang lain. Silakan analisis kepribadian masing-masing untuk menemukan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipahami dari kepribadian kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe channel Vlog FD dan share videonya apabila bermanfaat.